Min dari syari, syari itu apa? Kejahatan. Syarin ya kejahatan. Min syari dari kejahatan makhluk. Ini ma-nya apa yang jadi yang selalu jahat itu ma khalaqa yang diciptakan. Apa artinya tadi? Min dari syari kejahatan yang ini yang dari makhluk yang ya, tambahannya ya, tambah pemaknaan yang khalaqa yang makhluk yang khalaqa diciptakan. Min dari syari syar kejahatan gosik malam ya, kejahatan di waktu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Semoga Ibu dan Bapak semuanya, kita semua diberikan Allah panjang usia, berkah, sehat, berkah dan selalu ada dalam ridho Allah. Semoga rezekinya melimpah banyak insyaallah. Baik, kita akan belajar surah Al-Falaq ya. Surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq ini dua surat yang sama ya. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya sudah dijelaskan dalam surah An-Nas, bahwa memang intinya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan dari orang-orang yang berupa setan ya, bisa menyerupai setan dalam perbuatan jahatnya, karena itu tadi mengirimkan sihir buhul-buhulnya ya, guna-guna gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya, anak, aku. A'udzu berlindung. Jadi aku berlindung, bi-nya dengan. Tapi berarti di sini bi-nya beranak kepada. A'udzu bi, aku berlindung bi. Allahnya karena sudah bahasa baku ya. Bahasa Indonesia juga Allah enggak usah diterjemahkan lagi karena sudah bahasa kita juga. A'udzu billah, aku berlindung bi kepada Allah. Dari mana? Min dari asyaitan, setan, godaan setan, ar-rajim yang terkutuk. Bi dengan apa? Ismu nama, dengan menyebut nama Allah itu siapa? Allah yang maha pengasih, ar-rahim yang maha penyayang. Apanya? Bedanya pengasih dan penyayang sudah dibahas ya, gitu dalam bab sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah. Katakan di sini yang disuruh mengatakan adalah Nabi Muhammad. Terlebih kita juga sama. Qul, katakanlah. A'udzu. Jadi kalau digoda setan yang berupa jin dan manusia, kita harus berlindung kepada Allah. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Qul a'udzu. Jadi kalau digoda setan baca surat ini gitu kan. Qul a'udzu birabbi, dengan bermana kepada Rabb Tuhan, Rabb yang menguasai Al-Falaq, yang menguasai waktu subuh, waktu fajar. Iya ya, biasanya rentan-rentan itu pencurian, kejahatan itu saat-saat rawan itu subuh itu ya, saat pergantian hari. Dan mulai rawan-rawan itu dari mulai maghrib udah malam ke sana, maghrib isya, setan-setan itu mengganggu ya, sihir-sihir seperti itu. Kita harus berlindung kepada Allah. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung bi dengan kepada birabi, kepada Tuhannya yang menguasai hari fajar. Tuhannya ini diulang lagi ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung bi kepada, dengan bermana kepada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung bi dengan, tapi di sini kepada. Bi Rabb, kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Hanya Allah yang menguasai ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min, dari mana kita berlindung kepada yang menguasai waktu subuh, waktu fajar ya. Dari siapa? Dari apa? Min dari syari kejahatan.
syarri ma makhluk yang khalaqa yang membuat kejahatan itu dari jin dan setan. Kadang-kadang orang-orang jahat itu minta tolongnya sama setan itu, sama jin-jin jahat itu kan, supaya mengirim santet, guna-guna dan lain. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Min syarri ma khalaq, min dari syarri kejahatan makhluk-makhluk khalaqa yang dia ciptakan, ya menciptakan kejahatan itu, buhul-buhul setan itu. Wa dan min dari syarri kejahatan gosik malam. Dia kejahatan waktu malam, jadi waktu fajar, waktu malam. Ida apabila wakoba telah gelap gulita. Ya mulai dari maghrib gitulah. Makanya kan kadang-kadang kalau udah waktu maghrib tutup pintu-pintu karena setan datang mengganggu. Ya waktu maghrib lah, kita jangan kadang-kadang kalau dahulu kan waktu maghrib itu dari rumah ke rumah terdengar bacaan ayat suci Al-Quran ya pada ngaji. Sekarang maghrib itu orang main gitar, main handphone, lupa waktu, lupa sholat. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa dan, wa itu artinya dan ya, penyambung. Wa dan min dari syari kejahatan. Wa dan min dari syari kejahatan. An-nafasat, perempuan penyihir yang meniup. Oh jadi dukun itu kadang-kadang berupa ya manusia, ya perempuan, ya cowok, ya laki-laki. Ada juga yang iya itu ya nini pelet apa tuh yang kayak gitu ya. Nah ini tapi memang ada itu ya. Jadi kita jangan menganggap remeh, ada. Makanya kita harus berlindung seperti itu. Tapi jangan mengada-ngada. Ada ya, setan ada, jin itu ada gitu. Tapi kita jangan salah meminta. Wa min syarrin nafasat. An-nafasat itu perempuan penyihir yang meniupkan fil uqadi pada al uqadi. Ya, ini buhul pada tali. Jadi talinya ini diikat gitu ya, jarumnya, siletnya apa diikat. Kemudian ini harus disantet si anu kadang-kadang dipakai foto ya. Kalau di film itu bener apa enggak wallahu alam kayak gitu kan. Fotonya ditusuk-tusuk. Setiap ditusuk fotonya kena seperti itu ya. Allah, kalau itu perbuatan setan. Bisa seperti itu terjadi. Makanya kita harus berlindung. Jadi jangan menganggap enteng. Cuman jangan salah meminta ya, memintanya ke pohon, ke hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Hanya kita minta perlindungan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah terutama karena Rasulullah sudah tiada ya. Ini wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa itu dan min dari syarin jahat ya, perbuatan jahat. Wa min syarri hasidin, orang yang dengki ya. Orang yang dengki itu kita berbuat baik aja salah, berbuat jahat apalagi ya. Berbuat baik aja salah karena memang dalam hatinya sudah dengki, sudah nggak suka dengan kita. Susah juga ya. Wa dan min dari syarri kejahatan hasidin, orang yang hasad, orang yang hasud, orang yang dengki. Idza hasad, apabila hasad dia dengki. Iya, kalau dia dengki kan itu tadi ya, apapun yang kita perbuat nggak pernah benar di hadapan dia. Tapi tak apa-apa kita berbuat baik. Bahkan orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita itu juga pahala. Dan kalaupun ada orang jahat dibalas juga, itu juga ibadah juga ya. Maksudnya apa? Saat-saat tertentu ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita membalasnya itu udah biasa ya. Tapi kalau ada orang yang jahat terhadap kita, tidak nanya, kita tetap berbuat baik kepada mereka, itu pahala. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan pahala dari dia ya. Pahalanya dari Allah saja. Kan ada yang gitu. Ya, kita kasih sesuatu kepada tetangga kita, kepada orang tertentu yang dia jahat kepada kita, tapi tetap ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kan. Ada orang yang jahat, Rasulullah tidak membalas dengan kejahatan lagi gitu kan. Dibaiki ini nah itu. Dia kata dia, saya emang nggak perlu pak, nggak perlu bantuan bapak, nggak perlu bantuan ibu, tapi diambil juga. Nggak masalah, nggak apa ya. Kita bukan cari pahala dari orang itu, bukan mendapatkan sesuatu dari itu, tapi kita ingin berbuat kebaikan karena Allah sajalah. Ada juga sih ya, kalau orang yang sombong disombongin itu juga
boleh juga sesekali gitu ya. Karena kan ada yang kayak gitu ya. Tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan itu luar biasa, masya Allah ya. Wa min dan min dari syari kejahatan hasidin, apabila ada orang yang hasud, ada yang dengki. Idza hasad, apabila dia dengki. Kalau dia dengki, ya itu tadi, ingin berbuat, ingin guna-guna, ini ingin itu, ingin mencelakai kita. Wa min syarri, wa min jadi ikhfa, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini tadi kalau asbabun nuzulnya kan sama ya, sebab turun ayat ini yaitu saat Rasulullah sakit karena ada perbuatan kaum Yahudi yang jahat ya, mengirim sihir, mengirim buhul. Nah, dari tafsir Al-Maroghi ditafsirkan di sini sesuatu yang terbelah dikatakan sebagai ini al-falaq ya, terbelah. Maksudnya adalah sesuatu yang dibelah oleh Allah. Misalnya bumi yang terbelah karena tumbuhnya pepohonan. Tumbuh pohonan kan biji itu terbelah kemudian jadi tumbuh, jadi tunas ya, Allahu Akbar. Kuasa Allah. Ini seperti terbelah. Terbelahnya mengeluarkan mata air, terbelahnya mengeluarkan dari biji jadi tumbuh, kan itu ya. Nah, dan awan terbelah karena menurunkan air hujan, dan rahim terbelah karena melahirkan anak. Itu kan terbelah juga ya. Itu rahim terbelah, keluarlah anak. Nah, ini al-ghasiq ini malam hari yang gelap gulita. Waqab itu gelapnya menyelimuti seluruhnya. Gitu ya. An-nafasat ini mufradnya ialah mufradnya atau tunggalnya satunya adalah nafasah, seperti al-allamah, asal katanya ialah an-nafas yang artinya tiupan untuk mengeluarkan lendir dari mulut. Oh, napas ya. Oh, napas bahasa Arab juga ya. Al-uqad itu mufradnya satunya, ini kan banyak, al-uqad adalah uqdah, artinya pertalian. Uqad tali ya, tali buhul itu ditali. Ya kadang-kadang diikat ya, fotonya diikat sama rambut sama apa gitu ya, sama silet sama jarum kayak gitu. Perbuatan-perbuatan jahat mereka. Al-hasid orang yang berharap agar kenikmatan yang dimiliki oleh yang lain itu hilang dari tangannya. Bukannya ada tetangga yang kadang-kadang kalau kita beli rumah, beli apa, dia sakit gitu ya. Nah, kalau tetangganya menderita, dia senang. Nah, berarti dia itu lagi punya penyakit hati itu gitu ya. Nah, penjelasannya di sini, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha menguasai subuh, memiliki semua makhluk dan menciptakan semua yang ada ini dari setiap penyakit dan kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang makhluknya tanpa disadari. Kemudian secara khusus adalah perintah meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai bahaya yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti yang disebutkan di dalam ayat berikut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan yang terjadi di malam hari ketika kegelapan malam telah menyelimuti semuanya. Jika malam hari itu sangat gelap, memang tampak sangat menakutkan. Ketika itu orang-orang yang hendak menyakitimu bersembunyi di kegelapan. Jadi malam hari yang pekat sangat membantu penjahat di dalam upaya menyakitimu. Ada penjahat yang dengan cara halus, ada juga kan orang-orang ya, ini orang-orang mau pergi subuh malah ada di begal, ini ada macam-macam begal, rampok, itu keluarnya juga malam-malam seperti itu ya. Waktu-waktu yang rentan kita saat tertidur, lelap, dia datang. Wa min syarrin nafasati bil uqad, dan dari kejahatan orang-orang yang suka mengumpat, yaitu orang-orang yang suka memutuskan tali persaudaraan dan suka memutuskan hubungan baik. Perbuatan mereka disuruhkan dengan mengeluarkan tiupan nafas untuk mengeluarkan lendir. Oh, si fulan, semoga gini. Gitu ya, perbuatan jahat. Dan ada hubungan akrab diserupakan dengan bertalian. Bangsa Arab menamakan pertalian yang kuat antara dua kutub dengan istilah uqdah. Misalnya pertalian suami istri yang disebut di dalam ayat berikut ini. Uqdatun nikah, orang yang memegang ikatan nikah, diikat, tali buhulnya diikat. Perbuatan namimah atau mengumpat ini biasanya mengalihkan hubungan antara dua orang menjadi permusuhan. Caranya ialah dengan berbagai
berbagai sarana yang samar, mirip dengan perbuatan tenung ya, perbuatan sihir yang sangat sulit membentanginya. Seseorang yang suka mengumpat seolah-olah mengatakan secara benar kepadamu sehingga sulit bagimu untuk tidak mempercayainya, karena orang yang namimah ini ya. Sama halnya dengan seorang penyihir yang hendak memutuskan pertalian hubungan antara seseorang dengan istrinya. Ia membuat buhulnya, kemudian meniupkan sesuatu kepada buhulnya itu supaya cerai, supaya pisah, supaya ini, supaya itu, pokoknya seperti itu ya. Itu setelah melepaskan buhulnya sambil membaca jampi-jampi untuk memberikan sugesti kepada orang lain bahwa ia merupakan hubungan suami istri yang diputuskan. Banyak yang seperti itu ya, supaya sakit lah, supaya ini, supaya itu. Nah, Al-Ustadz Muhammad Abduh menyatakan secara ringkas tentang ayat ini, banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh Labail bil Asm ya, hingga sihir tersebut mempengaruhi Nabi SAW. Hal itu menyebabkan Nabi tidak mengerti apa yang dilakukannya sendiri. Nabi seakan-akan berbuat sesuatu tetapi pada kenyataannya tidak sadar ya, atau Nabi merasa mendatangi sesuatu tapi kenyataannya tidak. Kemudian Allah memberitahukan kepada beliau mengenai hal tersebut. Akhirnya benda yang dipakai alat untuk menyihir itu dikeluarkan dari sumur. Setelah itu sembuhlah Nabi Muhammad SAW dan derita yang selama ini menimpanya, kemudian turunlah surat yang ini ya. Nah, berdasarkan pengertian hadis di atas, jelas bahwa ada semacam pengaruh sihir kepada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi aja bisa disihir, apalagi kita. Nah, makanya kita harus berlindung kepada Allah ya. Nah ini, dari godaan setan yang berupa setan jin dan manusia. Sehingga ini dengan sihir seperti ini bisa mempengaruhi akal dan jiwa kita. Asalnya kita berbuat baik kok jadi jahat. Asalnya seperti kok jadi begitu, kan ada cerita-cerita kan kita kalau sering lihat ya di berita di televisi atau di YouTube. Kadang-kadang ada seorang anak yang membunuh anaknya, membunuh orang tuanya karena ada dapat bisikan. Nah ini ya, bisikan setan yang membisikkan bunuh kayak gitu. Nah ini, semoga kita terlepas dari seperti ini. Maka ini termasuk ayat ruqyah juga ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuk umumnya untuk kita semuanya, karena memang saya juga lagi belajar. Ini saya bukunya ada Asbabun Nuzul, ada Tafsir Al-Maroghi yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Maroghi. Terima kasih untuk pengertiannya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.